Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Liswidia Andriasi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-dasar metode pembelajaran keaksaraan anak usia dini serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhibah Muhaimin, dan teman saya, Lucky Windiati, akan memaparkan makalah yang telah kami susun yang berjudul Metode Struktural Analytic Scientific atau disingkat SAS. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian metode SAS, yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip metode SAS, dan yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran metode SAS, yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode SAS. Untuk materi pengertian dan prinsip-prinsip metode SAS akan disampaikan oleh rekan saya, Lucky Windiati. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian metode SAS. Apa itu metode SAS? Metode SAS atau metode struktural analitik sintetik merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran membaca menulis permulaan. Metode SAS ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh, yang kemudian dianalisis menjadi kata, suku kata, dan huruf. Metode SAS dikenal juga sebagai metode membaca keseluruhan, yang setelah itu baru membaca bagian-bagiannya. Yang dimaksud di sini adalah anak dilatih menguraikan kata-kata dari sebuah kalimat. Kalimat ini diuraikan menjadi kata, suku kata, hingga huruf. Dilanjutkan dengan menyusun kembali huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat awal. Awalnya, anak diminta membaca satu kalimat sederhana. Semakin lama, bentuk kalimatnya akan semakin panjang. Seperti pada contoh gambar, di samping ada gambar bola. Di bawahnya ada kalimat, ini bola saya. Dari kalimat utuh ini bola saya, yang mengandung subjek, predikat, dan objek, itu diuraikan menjadi kata, yaitu menjadi 3 kata. Yang pertama kata ini, lalu kata bola, dan kata saya. Dari kalimat 3 kata itu diuraikan lagi menjadi persuku kata. Jadi dari kalimat ini diuraikan menjadi 2 suku kata, i dan ni. Dari kata bola diuraikan menjadi 2 suku kata, bo dan la. Dari kata saya diuraikan menjadi 2 suku kata juga, sa dan ya. Jadi anak diajarkan dari kalimat utuh diuraikan menjadi perkatanya, lalu diuraikan menjadi persuku katanya. Nah, dari persuku katanya ini diuraikanlah per hurufnya satu-satu. Dari suku kata ini menjadi i, n, i. Lalu dari bola menjadi b, o, l, a. Kemudian dari suku kata saya jadi S, A, Y, A. Nah, dari sini anak akan mengenal hurufnya. Setelah anak mengenal per hurufnya dari kata ini bola, dari kalimat ini bola saya, kemudian dari huruf-huruf itu disusun lagi, digabungkan. Dari hurufnya itu digabungkan menjadi per suku katanya lagi. Dari huruf I, N, I digabung menjadi suku kata ini. Dari B, O, L, A digabung menjadi suku kata bola. Dari kata S, A, Y, A digabung menjadi suku kata saya. Nah, dari suku kata ini digabungkan lagi menjadi kata. Ini jadi ini. Bola jadi bola. Saya jadi saya. Nah, setelah anak mengetahuinya, kata-kata itu lalu dibaca sesuai kalimat utuh.
Ini bola saya. Ini bola saya. Jadi biarkan anak mengetahui bentuk hurufnya, kemudian dibuat persuku katanya agar menjadi kalimat yang sempurna. Kalimat ini bola saya merupakan proses struktural yang menampilkan kalimat secara utuh. Nah, yang kemudian adalah ada analitik, yaitu proses penguraian. Dari kalimat utuh tersebut diuraikan menjadi kata, kemudian suku kata, kemudian menjadi huruf. Dan terakhir yaitu ada proses sintetik, yaitu penggabungan kembali ke dalam bentuk struktural semula. Nah, dari suku kata kembali ke kata, kemudian kembali lagi menjadi satu kalimat yang utuh. Nah, pada metode SAS ini biasanya menggunakan atau menampilkan kalimat-kalimat yang dekat dengan kehidupan anak. Contohnya tadi bola, anak-anak pasti tahu bola, bentuk bola, tapi pasti dia belum tahu bentuk tulisannya. Nah, dari metode ini anak-anak diajarkan untuk mengenal tulisan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, atau bisa juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pembahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip metode SAS. Nah, prinsip-prinsip pembelajarannya menggunakan atau sejalan dengan prinsip linguistik atau ilmu bahasa yang memandang satuan bahasa terkecil yang bermakna untuk berkomunikasi adalah kalimat. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, kalimat adalah unsur bahasa terkecil, sehingga pengajaran dengan menggunakan metode ini harus dimulai dengan menampilkan kalimat secara utuh dan lengkap berupa pola-pola kalimat yang dasar seperti SPOK. Yang kedua, struktur kalimat yang ditampilkan harus menimbulkan konsep yang jelas dalam pemikiran murid. Maksudnya kalimatnya itu bisa dengan kalimat sederhana yang melibatkan benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, adakan analisis terhadap struktur kalimat tersebut untuk unsur-unsur struktur kalimat yang ditampilkan. Analisis tadi adalah penguraian. Jadi setelah ditampilkan kalimat utuh, dianalisis, diuraikan. Yang keempat, unsur-unsur yang ditemukan tersebut kemudian dikembalikan pada bentuk semula atau dengan nama sintesis atau sintetik. Dan yang kelima, struktur yang dipelajari hendaknya merupakan pengalaman bahasa murid sehingga mereka mudah memahami serta mampu menggunakannya dalam berbagai situasi. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian mengenai metode SAS ini, kemudian bagaimana prinsip-prinsipnya, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penerapan metode SAS. Dalam penerapannya, metode SAS ini menempuh beberapa langkah. Yang pertama adalah guru bercerita atau melakukan tanya jawab dengan murid disertai gambar. Jadi sebelumnya guru menyediakan gambar dulu nih. Gambar apa? Misalkan seperti tadi yang sudah dicontohkan di depan, gambar bola seperti itu ya. Guru memberikan gambar bola, menunjukkan gambar bola, kemudian melakukan tanya jawab dengan anak. Ini gambar apa? Warnanya apa? Kemudian kegunaannya apa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa membangkitkan keaktifan anak dalam belajar seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai dilakukan tanya jawab, lalu kita beralih ke langkah yang kedua, yaitu membaca kalimat dengan gambar. Jadi nanti gambarnya ditempelkan di papan tulis. Kemudian guru membuat suatu kalimat menggunakan gambar itu. Misalkan tadi bola. Misalkan kalimatnya seperti ini. Tono main bola, kayak gitu. Nah, dari situ nanti guru menguraikan. Tadi kan itu jadi satu kalimat, kemudian diuraikan menjadi kata per kata. Tono, strip, main, strip, bola. Kemudian diuraikan lagi menjadi suku kata. To, strip, no, strip, ma, stripin, dan seterusnya.
Setelah suku kata diuraikan lagi menjadi huruf. Nah, setelah menjadi huruf, kembali lagi diuraikan menjadi suku kata, kemudian suku kata disempitkan lagi menjadi kata, lalu kata menjadi kalimat utuh kembali seperti itu. Nah, itu diulang-ulang terus sampai hafal. Nah, setelah hafal, maka kemudian dilanjutkan dengan membaca tanpa bantuan gambar. Gambarnya nanti dicopot seperti itu. Nanti di akhir video ini kami akan menampilkan bagaimana penerapan dalam metode SAS ini. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan apabila kita menggunakan metode ini? Yang pertama adalah kelebihannya ya. Kelebihan dalam penggunaan metode SAS ini, yang pertama, dapat memenuhi tuntutan jiwa peserta didik yang memiliki sifat ingin tahu terhadap sesuatu dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Kayak misalkan tadi bola, mungkin dia akan menggali potensi dalam dirinya kayak gitu. Mungkin ada beberapa anak yang akan menceritakan, iya Bu, saya pernah main bola dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua, menyajikan bahan pelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan pengalaman bahasa peserta didik yang selaras dengan situasi lingkungannya. Nah, jadi dari gambar-gambar yang kita sajikan itu kita utamakan dulu nih benda-benda yang ada di sekeliling anak seperti itu. Jadi anak merasa dekat nih dengan dirinya. Apa yang dipelajari itu merasa dia tuh pernah melakukan sesuatu dengan benda itu nih, kayak tadi bola ya. Saya pernah main bola nih gitu. Kemudian yang ketiga, menuntut peserta didik untuk berpikir analitis dengan cara membiasakannya ke arah pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bahasa, kemudian struktur atas unsur-unsur secara teratur, kemudian kehidupan pendekatan bahwa kehidupan itu merupakan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara teratur ya gitu kan. Dari tadi cara kita menguraikan suatu kalimat menjadi kata, menjadi suku kata, menjadi huruf kayak gitu. Itu siswa belajar untuk berpikir analitis dari situ. Kemudian kelebihan yang keempat adalah dengan langkah-langkah yang diatur sedemikian rupa, peserta didik dapat lebih mudah mengikuti prosedur pembelajaran dan dengan cepat dapat menguasai keterampilan membaca pada kesempatan berikutnya. Karena kan sudah terbiasa nih, sudah tahu dengan cara-cara seperti itu, nanti lama-kelamaan dia akan menghafal huruf-hurufnya satu persatu, kemudian dia akan menghafal katanya, lama-kelamaan dia akan cepat bisa membaca gitu. Kemudian yang kelima, kelebihan yang kelima adalah metode ini sesuai dengan prinsip inquiry. Nah, anak itu mengenal, maksudnya anak dapat mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan hasil temuannya sendiri kayak gitu. Kayak seperti tadi yang saya sampaikan, ketika guru menampilkan suatu gambar, kita bukannya misalkan gini, apa gunanya bola ya? Untuk jangan seperti itu, tapi di sini kan mengunggulkan metode prinsip inquiry. Jadi guru itu hanya bersifat memberikan bahasa-bahasa provokatif supaya anak mau menjawab berdasarkan pengalamannya atau berdasarkan temuannya kayak gitu. Kemudian adapun kekurangannya ini, yang pertama, anak cenderung menghafal bacaan tanpa melihat detail bacaan tersebut dalam bentuk kata atau huruf. Jadi kan sistemnya menghafal, gitu, pembiasaan. Semakin sering dia akan semakin hafal dan semakin bisa juga kayak gitu, tanpa memperhatikan konsepnya. Kemudian yang kedua, penggunaan metode SAS ini mempunyai kesan bahwa guru harus kreatif dan terampil serta sabar. Tuntutan semacam ini dipandang sangat sukar untuk kondisi guru dewasa ini, karena gitu ya, misalkan muridnya banyak, gurunya cuma satu, kemampuan anak juga berbeda-beda, itu tentu akan menguras kesabaran yang cukup. Yang ketiga, kekurangannya adalah banyaknya sarana yang harus dipersiapkan, kayak tadi gambarnya, dan lain sebagainya gitu ya. Guru harus mempersiapkan dulu segala macam alatnya. Kemudian yang keempat, metode SAS ini hanya dapat dikembangkan pada masyarakat pembelajar di kota-kota dan tidak di pedesaan. Ya, mungkin sih ya.
Ini sebagian besar seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan kita bisa mengembangkannya, mungkin bisa juga kita terapkan di lembaga kita yang notabene ada di pedesaan. Kemudian kekurangan yang kelima adalah karena agak sukar menganjurkan para pengajar untuk menggunakan metode SAS ini, di berbagai tempat metode ini tidak dilaksanakan. Jadi masih jarang sekali yang menggunakan metode ini, seperti itu. Suatu hari, ibu membeli sebuah sepeda baru. Nih, gambarnya ya. Sepeda baru. Ya. Setiap hari ibu pakai untuk pergi ke sekolah. Bagus tidak? Bagus. Kita belajar menulis ya. Sekarang ditulis di bukunya masing-masing. Tirukan ibu ya. Tirukan ibu. Ya. Sepeda baru. Sepeda baru. Sekarang kita bisa menjadi kata. Tirukan ibu ya anak-anak. Ya. Sepeda. Sepeda. Baru. Baru. Sekarang kita ubah menjadi suku kata. Tirukan ibu kembali. Se. Pe. Da. Baru. Ditulis di bukunya masing-masing. Sekarang kita ubah menjadi huruf. Tirukan ibu kembali. S. E. P. E. D. A. B. A. N. U. Sekarang kita ubah lagi menjadi suku kata seperti yang ada di atas ini ya. Ayo kita baca bersama-sama. Se. Pe. Da. Baru. Ya, pintar ya. Sekarang kita ubah lagi menjadi kata seperti yang ada di atas ini. Ya. Sama-sama ya. Sepeda. Baru. Sekarang kita ubah menjadi kalimat kembali seperti yang paling atas. Sekarang bersama-sama ya. Sepeda baru. Ya. Sudah pintar ya anak-anak semua. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.